Hai guys, jika kalian melihat film ini pasti sangat menyenangkan, bisa menikmati kehidupan mewah, rumah mewah, segala yang diinginkan tersedia semuanya. Tetapi perlu kalian ketahui, kehidupan mewah yang dihasilkan dari bisnis peredaran narkotika juga memberikan sanksi pidana yang cukup berat bagi pelakunya. Akan tetapi ada perbedaan antara pengedar dan pengguna. Apa itu? Simak video ini sampai dengan selesai ya. Peredaran narkotika sebagaimana yang terjadi pada video ini jangan ditiru ya, dikarenakan pelakunya akan mendapatkan sanksi yang sangat berat sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Adapun fakta-fakta yang terjadi pada video ini yaitu sebagai berikut. Fakta pertama, terduga pelaku secara bersama-sama telah melakukan pengangkutan atau transito narkotika secara melawan hukum. Apa itu pengangkutan? Pengangkutan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan memindahkan narkotika dari satu tempat ke tempat lain dengan cara, moda, atau sarana angkutan apapun. Dan transito narkotika adalah pengangkutan narkotika dari suatu negara ke negara lain dengan melalui dan singgah di wilayah negara Republik Indonesia yang terdapat kantor pabean dengan atau tanpa berganti sarana angkutan. Sedangkan akibat dari perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, maka terduga jika terbukti pelakunya akan mendapatkan sanksi pidana. Sebagaimana tersebut pada pasal 115 menyebutkan setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika golongan 1 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit 800 juta rupiah dan paling banyak 8 miliar rupiah. Kemudian pada ayat 2 menyebutkan dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika golongan 1 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kg atau melebihi 5 batang pohon beratnya melebihi 5 gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditambah sepertiga. Oke, bentuk peredaran narkotika ini tidak hanya sebatas pada pengangkutan saja ya, seperti yang telah kita bahas, dikarenakan masih ada bentuk peredaran narkotika secara melawan hukum yang lain. Beberapa di antaranya yaitu yang pertama, pihak yang mengimpor narkotika secara melawan hukum dilakukan dengan melakukan kegiatan memasukkan narkotika dan prekursor narkotika ke dalam daerah pabean. Kemudian yang kedua, pihak yang mengekspor narkotika secara melawan hukum dilakukan dengan cara melakukan kegiatan mengeluarkan narkotika dan prekursor narkotika dari daerah pabean. Nah, dua kegiatan ini jika dilakukan maka akan dikenai ancaman pidana yang cukup berat dikarenakan sebagaimana diatur pada pasal 113 di dalamnya menyebutkan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan 1 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit 1 miliar rupiah dan paling banyak 10 miliar rupiah. Kemudian ayat 2 menyebutkan dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan 1 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kg atau melebihi 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditambah sepertiga. Kemudian selain pengedar kita juga akan membahas mengenai pengguna. Siapa sih pengguna itu? Oke, yang pertama adalah pecandu narkotika dikarenakan pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis. Dan untuk sanksi bagi pelakunya jika terbukti maka pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Kemudian yang kedua, penyalahguna narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Dan untuk sanksi jika terbukti yaitu pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
Pembahasan selanjutnya mengenai penyalahguna berdasarkan pada pasal 127 menjelaskan bahwa pada ayat 1, setiap penyalahguna narkotika golongan 1 bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Kemudian setiap penyalahguna narkotika golongan 2 bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun. Dan setiap penyalahguna narkotika golongan 3 bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun. Kemudian pada ayat 3 menyebutkan dalam hal penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahguna narkotika. Penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Oke, sampai ketemu di kasus hukum selanjutnya. See ya.